namanya kalau nggak salah itu Ian Sakria Cruises gitu ya. Lu tahu alibinya tuh banyak banget, yang dari dia tuh sakit COVID, yang ketipu kayak gue juga itu alasannya kayak gitu, sakit-sakitan. Skuy lah ngebacot. Oke, selamat datang di Bacotan Kimera. Dan kali ini kita bakal kedatangan si Rinrin, si Utaite Sultan kita. Woi. Bagus pipi, Bang. Bobot anjir. Apa kabar Rinrin? Apa kabar? Udah pasti tidak waras dong ya. Baik. Oh, baik. Enggak lah, gue selalu sehat walafiat gitu kan. Lu aja Siap. yang gak waras anjir. Oke. Oke nih Le, jadi gue malah nggak manggil Lele anjir, padahal namanya Rinrin kan. Oke, jadi yang buat yang nggak tahu itu, gue biasanya manggil si Rinrin itu Lele ya. Iya, gara-gara dia nih se-Facebook isinya manggil Lele semua sekarang. Nama gue kayak gak guna gitu kan, nama pajangan gitu. Emang semuanya manggil Lele sekarang ya? Hampir semua ya, populasi di Facebook ada 80% tuh manggil Lele semua. Terus fungsinya nama Rinrin itu apa coba? Udah formalitas doang sekarang Rinrin ya. Oke. Udah, iya, kayak udah stiker mancepmu. Oke Le, jadi gue pengen nanya-nanya dikit nih. Gue pengen nanya-nanya dikit. Banyak nih, oke, gimana? Ya nggak tahu deh. Kayaknya banyak lah ya. Oke, Le, jadi wah, sejak ini kapan? kalau per jamnya bayar? Ya kalau per jam bayar bukan podcast namanya. Oh, beda lagi. Oh, ya, beda. Maju lah. Oke Le, jadi sejak kapan lu mulai nge-Utaite? Waduh, kalau ditanyain sejak kapan mah kayak rada pikun ya. Kayaknya di tahun-tahun 2019 kayaknya itu gue udah mulai merambah ke dunia YouTube gitulah, buat cover lagu gitu Itu awal mulanya gitu kan. Terus sempet hiatus selama 4 bulanan lah ya, lama pokoknya gue hiatusnya. 4 bulan. Terus dari balik-balik ya itu dari bulan Januari 2019, terus hiatusnya tuh 4 bulanan gitu, lama gitu. Oh iya. Soalnya lagi hektik di real life gitu kan, sok-sok sibuk gitu kan. Asik. Biasa. Belum jadi artis, jadi ngerambahnya di dunia real life gitu. Ya gitu. Terus. Udah lama. Ya itu. Apa lagi terusannya, ya udah itu aja. Oh, jadi dari 2019 sampai sekarang gitu ya? Iya gitu. Oke. Mulai aktifnya tuh di tahun 2020 itu gue mulai aktif, mulai go public kan. Sebelumnya gue tuh gak ada sama sekali promosi sana sini gitu kan, cuma ke teman-teman deket gitu kan promosinya gitu. Gak tahu awalnya Utaite itu apa juga kan. Ya udah gue pokoknya cover nyanyi gitu kan. Gak tahu kalau ada circle tersendirinya gitu Ya circle kayak Nicepri gitu jadi, ya. Oke, tapi buat info dikit nih, kalau circle itu sebenarnya menurut gue circle itu bukan kayak geng-gengan pertemanan gitu tapi lebih kayak suatu kumpulan, pokoknya kumpulan orang yang melakukan hal yang sama tapi terikat oleh pertemanan gitu. Jadi bukan geng-gengan sebenarnya. Ya bukan memang gitu kan. Cuma beberapa orang itu memang kayak ada yang menyalahgunain artian circle itu tadi. Terus orang mikir gitu kan, wah ini geng-gengan nih, nggak mau temenan sama orang lain nih yang nggak Utaite atau yang apa gitu kan. Padahal mah kita kan kayak temenan aja gitu kan. Gak harus circle gitu. Circle tuh kayak khusus kita tuh kayak buat kayak tim proyekan chorus kayak gitu tuh namanya circle tuh. Bukan kayak lu bukan temen gue, lu siapa lu, gak usah temenan lu, gak kayak gitu. Malah gak hitung circle jadinya kan. Padahal circle itu sebenarnya free aja. Yang penting fokus ke proyeknya. Itu namanya sombong. Iya. Bukan karena circle. Beda. Oke Le, atau Rinrin nih, apa yang buat pengen Utaite? Sebenarnya gue tuh gak gue tuh gak tahu artinya Utaite kan sebelumnya. Jadi gue tuh real itu pingin cover lagu doang gitu, gak ada rencana mau jadi Utaite atau enggaknya gitu kan. Pokoknya jalan aja lah. Pokoknya gue suka lagu ini, cover lagu ini gitu. Gak ada sama sekali niatan untuk Utaite. Apalagi kalau sebutan Utaite tuh kayak kita tuh dapet itu dukungan dari orang banyak. Terus kita tuh kayak di traktir gitu loh, Mit. Kan gue gak sampai dapet kayak gitu kan.
Jadi ya itu jalanin aja, gue cover aja mah gitu. Gak ada inspirasi sama sekali kenapa gitu. Pokoknya gue jalanin buat seru-seruan gitu. Oh jadi Apalagi hidup gue tuh kayak sepi banget gitu. Anjir. Kan. Curhat dong. Sepi gue. Jadi itu kayak sebuah dukungan gitu kan. Diperhatiin orang banyak gitu pengen nyanyi. Nih suara gue kayak gini nih, dengerin apa lu, kuping lu nganggur kan? Dengerin suara gue please gitu. Nah, berarti Lele nih motivasi nge-UTT-nya tuh karena dia pengen ngehobi aja awalnya, terus awal-awal juga nggak tahu UTT itu apa. Dan Nggak direncanain lah. Nah, dan kebetulan dia tuh suka cover lagu-lagu Jepang ya, Le ya. Iya. Nah, jadi makanya kebanyakan Jepang. Jadi UTT. Nah, kalau ada nih siapa orang yang menginspirasi? Inspirasi kayak idola gitu siapa? Jujur gue gak punya idola ya. Cuma kalau lihat teman-teman gue sendiri tuh kayak lu, kayak Eru itu suka cover lagu gitu, kayak wah pengen juga kayak mereka gitu. Gue terinspirasi dari lu pada gitu. Gak punya idola tersendiri gue tuh. Kalau panutan ya panutan kayak suara gitu kan ya, kayak Vocaloid itu punya gue ya. Tapi kalau idola orang asli gitu gak punya mah gue. Jadi lebih suka ke dua dimensi ya? Dua dimensi. Gue emang kapan punya orang asli gitu kan yang jadi panutan gitu. Itu siapa tuh dua dimensinya, siapa tuh Husbu-nya? Husbu atau waifu ya? Itu tuh Kagami Nerin. Oh. Kagami Nerin. Jadi dari zaman gue SMP sampai sekarang masih suka gitu kan. Makanya suara gue yang cempreng seperti ini nih ya karena dia itu tadi. Nah itu gue juga pengen bahas tuh, tapi ntar. Oke, jadi Rin ini lebih ngomong apa sih anjir? Terinspirasi ya. Terinspirasinya tuh lebih dari ke orang-orang yang deket ya, kayak si Eru, satu circle juga. Lebih ke Demit ya. Oke. Ya. Jadi rasanya tuh Demit atau Dejage sih? Dua-duanya bisa. Soalnya ini ceritanya. Lu kasih nama Dejage ya. Orang Jawa lihat nama lu kayak medok banget, Dejage gitu namanya. Coba gue ngomongnya Oke, lu kan Dejage gitu. Dejage. Ya tadi gue mau bilang apa ya, jadi lupa cok. Oh iya, jadi gimana lu ya podcast yang lupa cok. Oke, jadi Lele tuh lebih terinspirasi sama orang yang deket-deket, soalnya terasa lebih terjangkau gitu loh kan kalau orang-orang yang dekat gitu. Ya, nah, gue sama sekali nol ilmu tentang UTT itu tadi, makanya nggak ada idola apalah itu, gue nggak punya sama sekali. Tapi lebih ke orang-orang yang deket yang bisa diajak diskusi gitu ya, belajar bareng gitu. Kayak kalian ini makhluk halusku yang tercinta. Siap. Gua Eru Marindra ini kan sering kayak diskusi bareng gitu. Kita tuh siapa lagi gitu kan? Udah 5 tahun lo gue sama terus. Aduh, bosen gue hidup sama kalian ini, gak ada yang lain gitu. Pokoknya kita belajar bareng dah, diskusi bareng, saling kritik gitu kan. Mau pedes juga tetap bacotin weh. Iya. Anti baper klub mak kita. Nah, iya. Oke, jadi gue juga pengen nanya nih. Jadi dalam coveran lu kan, coveran Rinden ini kita selalu didengarkan sama coveran yang suaranya kawaii banget, weh. Kadang bedaknya Lele ini sampai nggak kedengeran gitu loh. Nah, sampai kadang juga menurut gue kadang-kadang nih gue dengarnya kayak bukan suara manusia gitu loh. Nah, itu suaranya asli apa dibuat-buat nggak? Apaan coba? Iya, suara lu tuh kayak gue punya Gimana suara gue kan gimana? Suara lu tuh kayak ada ini weh, ada plug-in dalam leher lu, kayak ada VST Auto-Tune gitu. Aduh. Ini gue denger, ngomong aja, jangan lu pakai voice changer kan sekarang lu ngomong sama gue. Agak. Ini udah suara biasa nih kayak gini, cuma ada ngegas ya kalau ngomong sama si Dem ini, kayak ada sesuatu yang menggas dalam suara gue gitu, jadi ya gitulah. Ada yang ditahan-tahan. Jadi gue mau jawab apa ya? Bentar, mau jawab apa ya gue ya? Itu suaranya asli apa dibuat-buat? Gue punya 2 suara, Mit. Jadi kalau suara biasa itu kayak ngomong kayak gini nih, kayak ngegas gitu kan. Kadang itu gak kepikiran buat suara mau cempreng atau enggaknya tuh ya udah keluar begitu saja gitu kan, mengikuti lagunya itu tadi. Jadi kalau semakin lagunya itu pakai nada tinggi gitu kan, nah suara curut gue tuh keluar tuh yang cempreng
mochi itu yang di kuping para jantan itu keluar gitu kan. Terus kalau ngomong biasa ya gini nih suara gue, kadang kalau coverannya nadanya rada rendah gitu kan, baru suara onesannya yang kayak kecekik itu keluar weh. Oh, jadi sesuai feeling aja ya, sesuai vibe lagunya aja gitu ya. Vibe lagunya gimana gitu kan. Kalau emang temanya mau kawaii gitu, terus mau yang teriak-teriak gitu, baru tuh suara curut keluar. Kalau enggak ya suara onesen yang kecekik gitu keluar weh. Secara nggak langsung gitu ya, secara nggak langsung pengen keluarin suara kayak gitu jadinya gitu ya. Jadi nggak ngikut-ngikut. Jadi castingnya udah otomatis. Udah otomatis dari lehernya sendiri ya. Otomatis. Oke. Jadi nggak ada ikut-ikut suara orang atau jadi artis wannabe gitu kan? Nggak ada sih. Nggak ada sama sekali ya. Oke. Itu cuma itu. Oh, Ada ya. Si Kagami Nerino Wajir. Levelnya beda weh. Malah ke robot bukan ke manusia. Udah niru suara si Vocaloid itu tadi kan. Pokoknya suaranya unyu gitu. Oh, oke, suara unyu ya, gue pengen suara kayak gini nih. Baru kesetel sendiri gitu. Terus di akhir-akhirnya gini udah gak kepikiran gitu cara suara unyunya gimana gitu kan. Udah gak selebay dulu lagi unyunya weh. Oh, jadi udah sewajarnya. Ya, jadi kita tahu gimana suara Rinden jadi kawaii itu karena dia termotivasinya sama Kagami Rin ya. Levelnya itu dua dimensi ke tiga dimensi itu rada jauh gitu. Tapi nyatanya memang sekawaii itu suaranya kan. Jadi termalu aku gue udah memabukkan banyak jantan gitu kan. Terapprove gitu suara gue yang unyu. Oke nih, ngomong-ngomong nih. Dari info yang gue tahu nih, si Rinden ini kan biasanya suka berfoya-foya membeli komik nih, bener nggak? Waduh, bocor itu siapa itu? Iya, gimana? Iya. Iya, ciduk kan. Nah, itu pernah borong komik apa aja nih? Gue tuh sering-seringnya tuh ke art ya, komis art. Terus baru-baru ini ke komis mixing tuh buat coveran gue tuh. Iya. Video nggak pernah, video pernah. Video 2 kali gue ya. Oh, pernah Satu juga. kali tuh wah. Satu kalinya tuh wah. Wah, itu pengalaman buruk sekali. Nah, itu kenapa sih suka beli gambar gitu? Apa sih faedahnya gitu loh? Faedahnya tuh menuhin galeri ya pertama. Wow. Gue nggak tahu ya. Motivasinya ya. Namanya orang candi tuh gak ada alasannya, Mit. Jadi kayak gimana ya, gue satisfying aja gitu komis art gitu kan. Ngeliat Osi digambarin sama kang artis yang kayak jago gitu, pro gitu, makin cantik, makin seksi gitu kan. Osi gue kayak satisfying tersendiri gitu lah. Makanya kayak candu-candu narkoba gitu, tapi levelnya gue mah hilap duit gitu. Lebih sehat ya, lebih ke mata gitu. Tapi dibilang sehat ya kagak juga sih. Ya gak sehat, itu namanya foya-foya sama duit gue. Dompetnya yang gak sehat. Dompet gue sampai busung lapar gitu kan. Iya. Rela gitu, gak belanjain apa-apa ya gitu sih. Gak ada faedahnya, cuma ya untuk kesenangan hati itu apa ya, lumayan oke lah, lumayan worth lah. Layak. Worth sekali. Oke, jadi terus juga tentang komis ini ya, penjualan jasa kayak gini-gini nih kan masih kayak apa ya, masih belum bisa dibilang aman lah ya untuk di Indonesia. Nah, pernah ketipu nggak waktu beli-beli komis gitu? Wah, kalau dibilang ketipu mah berulang kali, apalagi kalau komis art itu gue yang namanya di PHP-in sama kang artis tuh udah beratus-ratus kali weh. Udah sering banget ya. Di PHP-in, jadi dia tuh ngasih sketch tapi gak gambarin lagi, udah sampai 2 tahun, setahun gitu gak ada kabar gitu lagi, hilang gitu. Terus gue tuh baru-baru ini kan komis video ya kan. Ini boleh gue sebutin merek gak sih? Coba sebutin aja biar orang tahu gitu loh, biar orang tahu, soalnya banyak juga kan dia lagi pamer-pamernya gitu kan. Itu circle-nya para artis sih, si animatornya, jadi takut mah. Gila, kalau ngomongin artis nih kayak kita yang kecil-kecil nih jadi kayak gimana gitu ya. Bergetar kaki, bergetar. Jadi si animator ini gue nemunya tuh di Discord kan. Sempet dia tuh promosinya kayak banyak sampelnya tuh artis-artis yang gue kenal di Facebook gitu kan. Wah, berarti ini
terpercaya gitu aja kan, apalagi harganya dia tuh start open price-nya itu sampai 150.000. Awalnya tuh kan murah banget gitu kan buat video yang pro gitulah, istilahnya AMV gitu loh, Mit modelannya. Stylenya lebih AMV gitu ya. Harga pasarnya harusnya lebih mahal gitu kan. Harga pasarnya mahal padahal, terus tapi dia open price-nya tuh 150.000 lah. Si Ian, bukan Ian Kasela ya. Jadi namanya tuh si Ian ini, dia tuh kayak ngehubungin gue, katanya oke, gue Bentar, ini garapin. namanya kalau nggak salah itu Ian Sakria Cruises gitu ya. Iya, makanya iya. bukan namanya Ian Kasela yang Bukan Ian Kasela. dendam, bukan itu. Iya, sip. Lanjut. Itu. Jadi dia tuh kayak, oke, gue terima gitu kan video lu, gini-gini, suaranya, mixingannya, artnya semua udah diterima sama dia. Terus gue kasih deadline tuh, gimana kalau pertengahan bulan gitu kan. Awalnya dia oke aja gitu kan, tapi minta DP. Jadi dia tuh minta DP waktu itu 150, gue gak DP sih, bayar full gue. Langsung bayar full ya? Soalnya gue pikir kan kalau bayar full mungkin aja kerjaan dia makin cepet gitu kan daripada DP kan. Gue masih sanggup bayar full gitu. Nah, terus kalau nggak salah waktu itu modusnya ini juga ya, apa ya kalau nggak salah, kayak minta dikasihanin gitu ya, kayak lagi susah gitu lah pokoknya. Iya, lu tahu alibinya tuh banyak banget, yang dari dia tuh sakit COVID, yang dia tuh lagi di UGD lah. Gue nggak tahu itu beneran atau enggak ya, tapi rata-rata nih korban yang ketipu kayak gue juga itu alasannya kayak gitu, sakit-sakitan. Tapi mah awalnya dia tuh nggak sakit gitu loh, kayak alibi gitu loh, Mit. Jadi dia tuh kayak mau kabur gitu loh dari garapannya gitu. Gue juga sempet dengar ini si Bunga ketipu sampai 1,5 juta gitu loh. Sama si Ian Sakria. Itu coba banyak banget jutaan. Jadi buat kalian nih yang pengen komis nih ya, kalau kalian lihat namanya Ian Sakria Cruises atau nama aslinya Zilian Riandi Ramadan kalau nggak salah ya. Ya itu dia pokoknya. Ya. Nah itu kalau udah lihat nama rekening kayak gitu, mending kalian cancel dah. Kalian urungkan aja niat kalian buat komis itu. Dah itu. Jauh-jauh aja, jangan komis ke orang itu. Buset, bahaya. Itu gue komisnya dari tahun lalu ya, Mit ya. Iya. Dan sampai Maret kemarin nih, kan janjinya dia mau Maret tuh. Iya. Gak dikasih masihan, padahal gue tuh cuma mau kasih lihat aja gitu, gimana gitu kan, preview-nya tuh gimana gitu. Pengen lihat progres kerjanya dia gitu kan. Progresnya dia tuh cuma bilang doang gitu loh, nggak ada hasil yang ditunjukkan gitu. Oh, jadi dia taktiknya itu ngulur-ngulur tapi ngasih tau progres lewat tulisan doang ya, sama sekali nggak ada. Bacot doang. Gue gemes tau gak sih alasannya. Itu tadi lah. Itu aslinya duit gue tuh mau dibawa kabur tuh kalau gue gak spamin di Discord tuh. Hilang tuh duit, anjir. 150.000 meskipun kecil tapi berharga, anjir, duit. Gue spam tuh. Awalnya dia ngembaliinnya 200.000. Yeah. Kayak istilahnya tuh uang bungkam gitu loh, Mit. Gue gak ngerti kenapa dia pakai nambahin 100.000 gitu kan. Di duit gue. Di duit gue gitu. Kok 200.000 gini kan? Ya gue balikin lah. Buat apa duit kalau dilebih-lebihin kayak gitu tuh? Mau ngapain? Kesannya kayak tutup mulut gitu kan. Pada akhirnya gue ngedrama lah sama si Pak Adi tuh. Awal mulanya tuh drama gue bikin dulu sama Adi tuh di Facebook. Barulah rame tuh. Baru muncul dia tuh. Ngakunya victim. Padahal Aing yang victim. Dia play victim gitu ya jadinya, seolah-olah dia tuh lagi gitu. Lagi dijelek-jelekin namanya gitu kan, seolah-olah begitu. Iya. Ngomongnya gini, jangan teror aku gitu, teror. Kalau nggak diteror duit hilang tuh, 1 juta punya Bunga tuh 5 juta malah, buset. Iya, dikumpul-kumpulin itu banyak juga yang ketipu Aduh, duitnya malah jutaan. Soalnya dia kan open komis video sama rigging juga Kalau rigging gitu mah mahal ya, mahal banget cuy, jutaan anjir. Nah itu makanya kalian kalau misalnya pengen beli komis itu, kalian cek dulu kepercayaan tukang komisnya. Atau kalian kalau misalnya lagi ngekomis itu, kalian minta aja minta progres harian gitulah, biarpun belum jadi, setidaknya kalian tahu mereka itu benar-benar kerja, harus ada buktinya, jangan cuma tulisan kayak si Ian tadi.
Jangan tergiur sama sampelnya doang ya. Nah, ya sampel Omongan juga dari sampai orang-orang yang pernah komis ke dia tuh penting kayaknya. Dan kayak gue tergiur sama video sama harganya weh. ya itu Kalau dibilang pro mah jadi pelajaran aja lah ya Rin ya. iya, gue ikhlas sekarang mah. Oke, jadi kalau nggak salah nih, Rin ini juga termasuk member Noise Free kan, Noise Free Circle nih. Gue pernah Tahu. kan saya leadernya Bambang. Iya, pura-pura nih Mir, lu Iya, gak usah lagi- review. Gimana Oh, sih gue acting gitu ya, pura-pura acting. nih. Setting. Iya. Oke, jadi kalau nggak salah nih, Balik, coba. oke, ulang ya. Oke, jadi kalau nggak salah nih, Rin ini rupanya termasuk dalam circle Noise Free gitu ya, Noise Free Circle ya. Kok tahu? Iya, bener. Ya, gue kan akan ikutin pernah aku diam-diam. pernah ngestak gitu, weh. Gimana? ngestak gitu, weh. Gak usah sumpah Mir. Oke, jadi bisa dijelasin nggak Noise Free itu apa sih? Noise Free itu grup ya, bentukan untuk orang-orang maso di dalamnya tuh, member maso tuh ya, dari ilustrator, dari bukan mixing sih namanya, audio engineer ya, Ya. dari animator, dari vokalis tuh ngumpul di sana semua. Jadi kerjaannya kita tuh buat urusan gitu, project gitu. Tapi di atas namakan sama nama grup gitu. Jadi gak perorangan gitu. Jadi itulah yang biasanya disebut dengan circle kan. Jadi sekumpulan orang yang mengerjakan suatu proyek bersama-sama. Jadi di Noise Free itu biasanya ngapain aja nih? Proyekannya apa nih untuk sekarang? Untuk sekarang kita udah jalan berapa proyek ya? Empat Empat. proyek chorus. Proyekan chorus biasa, kita cover lagu biasa. Terus mungkin nih rencananya next time kita merambah ke dunia Japanese voice acting juga nih. Wah, Kayak dubbing gitu. mantap sekali. Iya. Saya jadi tidak sabar nih. Sampai gagap saya ngomongnya. Gimana? Lagi OTW ya kan. Jadi siap-siap untuk semuanya yang ngikutin Noise Free, tunggu aja lah ya. Jadi Oke. kita nggak cover lagu doang, dubbing juga bisa. Bakal ada dubbing juga ntar ya. Wah, berbakat sekali orang-orang dari Noise Free. Hmm. Oke, Rin. Jadi bisa ceritain nggak gimana bisa masuk ke dalam Noise Free Circle gitu? Waktu itu tuh namanya Noise Free itu kan nggak Noise Free ya, namanya itu Noise Circle. Dan Ya. itu pusatnya mereka tuh, base-nya tuh waktu itu di Semua ya. Ya. Belum merambah ke YouTube tuh, jadi aku ikutan kayak audisi, kalau nggak salah audisi kayak open audisi dari Noise Circle ini. Audisinya tuh kayak GVA tadi, GVA Jepang gitu. Terus tiba masuk deh, nggak tahu kenapa tuh. Gue juga nggak tahu kan, padahal gue nggak ada bakat buat jadi voice acting gitu kan. Jadi masuk gitu, ya udah nasib-nasiban berarti nih ya. Oke, jadi gue ceritain dikit ya gimana bisa si Rin ini masuk ke dalam Noise Free. Jadi waktu itu kan kita lagi Noise Free itu lagi buat audisi kan, terus buat audisinya ada yang untuk UTT sama untuk ke voice acting. Nah, jadi Rin ini kalau nggak salah ikut yang untuk UTT, Voice jadi dia acting nyanyi gue. gitu kan. Nah, di sana itu Enggak voice acting. voice acting ya. Voice acting. Oh, voice acting gimana Bukannya- lu leader lupa. Gue apa? Bukannya dua-duanya ya? Agak, gue voice acting jir. Gak nyanyi gue mah. Oh, nggak nyanyi ya? Oh, berarti waktu itu Wah. voice acting. Nah, ini karena gue udah rada lupa jadi nggak tahu ceritanya bener banget apa enggak nih. Lama ini. Nah, pokoknya gue dengar Iya. suara Rin itu unik kan. Warna suaranya unik, kawaii gitu kan. Iya, Nah, terus. terus cara Terus dia juga, ngomong juga tuh kayak orang marketing. Jadi gue kayaknya bisa bisa dapat kinerja bagus juga dari dia ntar. Nah, jadi gue Terus, masukin lah itu terus, Be. ke dalam circle Noise Free ini. Nah, jadi gitu ceritanya Rin bisa masuk. Oke, Rin. terima gitu. Jadi udah berapa lama nih di Noise Free nih? Gue lupa mit ya. Wah, berapa ya? 5 tahun ya? Udah 5 tahun ya? Enggak, 4 tahun ya? lu 4 tahun kayaknya, 4 tahun. Kan
tahun ya gue ya. Ya, 4 Pokoknya tahun. gue tuh kayak generasi kedua di audisi itu gitu loh. Ya. Lu udah Waktu itu gue kayak maksudnya udah mau pergantian tahun gitu lah. gue udah jadi artefak satu-satunya sekarang mah ya. Udah jadi 4 Gak ada udah jadi lagi. 4 tahun ya. Nah, itu kan lu udah udah lama di sana nih kan. Kenapa lu bisa betah Iya. nih di sana? Awalnya gini kan, gue sempet gak betah sama itu grup ya. Gue cekcok berapa kali sama itu grup ya. Tapi gue tuh betah karena emang gue pingin kayak belajar buat cover-cover lagu gitu lah. Waktu itu kan di Noise Free tuh udah mulai masuk ke YouTube ya. Iya. Itu tuh gue kayak tertarik gitu kan. Gue betah-betahin tuh. Terus ketemulah dirimu sama Ero dan Luka. Jadi gue makin PW aja dengan orang-orang itu doang gitu. Jadi kita bisa belajar bareng, improve Ya, bareng terus- gitu kan. Terus gue mikirnya ya, kan ini grup ini nggak ada yang istilahnya tuh nggak ada yang dukung buat promosi. Jadi gue tuh pengen kayak ngenalin ini grup ke semua orang gitu loh. Jadi gue tuh pengen terkenal bareng-bareng sama kalian tuh tadi gue. Jadi gue tuh kayak bener-bener ngorbanin gitulah buat Noise Free sepenuhnya untuk promosi bareng gitu. Seru bareng gitu kan. Gak ada yang lebih Nah, jadi kita kalem gitulah main. Gue mau cerita, Mit. oh, Jadi masih gue lanjut tuh ya. Oke, tadinya- lanjut. Lanjut. Jadi gue tuh bisa jadi diri sendiri tuh cuma di Noise Free gitu loh. Kalau lu lihat grup-grup lain itu gue tuh kayak menahan diri gitulah. Masih kayak Jadi, nggak ya bisa PW sama orang lain gitu ya, nggak bisa ngegas banget. Jadi gitu. Jadi sayang banget kalau gue tiba-tiba keluar dari Noise Free gitu kan. Padahal udah 4 tahun jalan gitu. Ya begitulah. Oke, jadi kita denger nih dari Rin barusan kalau dia tuh bantu promosi di Noise Free gitu kan. Nah, kita juga pengen tahu nih peran lain si Rin ini dalam Noise Free ini gimana? Apa aja nih perannya? Jadi gue tuh awalnya cuma member ya di sana, tapi entah kenapa sekarang jadi kayak HRD ya gue ya. Jadi buat culik-culik para UTT dan para staci gitu kan. Jadi tuh tugas gue tuh di sana jadi HRD, juga jadi admin, juga jadi member, jadi tukang buat jadi jerit deadline, data kerusan itu gue tuh. Jadi banyak ya peran Lele nih si Rin ini. Jadi maskot, lain kali ya jadi maskot lama-lama nih. Jadi nggak cuma jago di nyanyiannya, dia juga bisa video editing, tapi dia juga bisa kerjaan di balik layar, weh. Kayak HRD, dia nyari-nyari orang yang berbakat gitu buat masuk Noise Free. Terus kayak promosi dia juga bagus, bisa ngejangkau banyak kayak kalian-kalian sekarang kan yang udah suka sama Noise Free, dan semoga kedepannya bakal makin suka juga. Nah, terus dia juga dijadiin admin karena pendapat dia yang menurut gua bagus banget gitu. Iya. Oke, Rin, apa ada yang pengen disampaikan lagi nih? Udah kelar ya? Iya. Apa yang disampaikan ya? Gue cuma mau bilang ya buat teman-teman gue yang UTT ya. Gue lihat banyak banget yang insecure ya sama diri sendiri. Ya. Gue cuma pengen ngomong, lakuin apa aja yang kalian suka gitu loh. Jangan kayak jadi pacuan buat jadi famous, pengen cepet view-nya naik, like-nya banyak gitu kan. Jangan mikirin itu dulu weh. Semua orang itu kayak beneran gimana ya, buatnya tuh kayak bertahap gitu loh. Jadi lu pingin terkenal tapi gak ada usaha. Jadi jangan cuma ngeluh doang gitu loh. Usaha terus. Lu promosi ke diri gitu kan. Jual diri lu ke semua orang tuh. Jangan mau lu cuma bertahan di satu circle itu gitu kenalan sama banyak orang. Gas dulu ya. Eksplorasi ke orang-orang itu dulu Jangan pilih-pilih dulu lu nya gitu. Jadi insecure-nya nanti aja. Berusaha dulu, begitu. Nah, pokoknya kalian harus ngelakukan apa yang kalian suka, jangan ngeluh doang ya. Oke. Itu dia UTT Sultan kita, Rin. Oke sih, gitu aja di Bacotan Kamera, close the bacotan. Dadah. Dadah. Udah ya ini ya? Udah. Udah nih, close nih weh. Sekarang Turun ya ini. Oke. Suara gue Habis anjir.